Review Honda CR-V Prestige Turbo. Wow, gagah ya guys. Tapi ini udah ada tambahan, grillnya diganti sama yang modulo. Ini beda sama yang original. Terus ini lampunya udah ada DLR, lampunya juga udah LED, gagah ya guys lampunya. Fog lampnya juga udah LED, ditambah ada list chrome di bawahnya. Coba kita nyalain guys. Lampunya LED ya guys, gagah. Ini cc nya di 1500 turbo, jadi lebih irit bahan bakar tapi tenaganya guys. Terus velgnya ini dia udah memakai ban Bridgestone, velgnya alloy wheel ring 18 exit. Terus ini udah ada list chrome, dan ini pijakan kaki tambahan ya guys, karena dia udah tambah variasi modulo originalnya nggak ada. Terus dari segi lampu ini guys, kalau CR-V Prestige itu kalau misalkan kita matiin mesinnya, lampunya tetap nyala, dia jarak 10 detik langsung mati ya guys. Dia udah sama kayak mobil-mobil Eropa gitu. Kalau misalkan mobil biasa, kalau misalkan kita lupa matiin lampu, dia akan ngedrop baterainya. Pas CR-V turbo ini nggak akan guys. Terus lampunya juga udah LED, ratingnya udah LED. Ini rating, ini lampu cuma nggak kelihatan ya, udah terang, terlalu terang. Terus kalau misalkan yang Prestige ini bagasinya udah otomatis ya guys, tombolnya ada di sebelah sini, di atas plat nomor sebelah kamera, tinggal dipencet aja guys. Gagah. Terus buat nutupnya juga ada di sini guys, yang hold. Kalau yang CR-V Prestige biasa yang tipe kedua itu belum bisa ngelipat sendiri, buka bagasi sendiri ya guys. Ini buat joknya bisa di sini, lumayan lega. Ini juga tinggal deh. Dan ini joknya udah kulit ya guys. Oh, semua udah kulit. Sini ada lampu. Dan ini guys, ini bisa diangkat dan dijadikan meja. Sebentar guys, ini susah. Seperti ini guys. Jadi di sini bisa kalian bisa naruh sepatu atau apa, ya hanya cuma pembatas ya guys. Terus di sini juga ada kelengkapannya guys. Ini ada ban serep, kunci-kunci semua. Terus kalau misalkan joknya juga kan bisa dilepet, ini buat ngelipatnya tinggal ditarik aja guys, yang warna kuning. Terus AC-nya udah triple blower. Rata-rata mobil kan masih double blower depan sama tengah. Kalau ini depan, tengahnya juga ada, sama belakang. Yang belakang juga bisa dinyalain dari panel dashboard depan ya guys. Di sini juga bisa, di depan juga bisa. Terus si CR-V turbo ini udah dilengkapi dengan 8 SRS airbag, mantap ya.
Terus knalpotnya juga dia udah 2 guys. Coba kita tutup. Terus ini guys, kita lihat ke dalam. Wow, di sini di bak ledingnya dia udah kulit. Ini kulit. Terus ini lebih elegan ya, ada strip panel kayu gitu. Terus dashboardnya lebih elegan. Ini kulit atau apa ini ya? Ada panelnya juga, panel kayu. Joknya juga udah kulit ya guys. Wah mantap. Ini ada panelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah di dalam CRV Prestige Turbo di dalam kabinnya ya guys. Pertama-tama kita jelasin di speedometer. Speedometer ini temperatur suhu radiator. Yang sebelah ini nggak ada jarum itu RPM guys. Terus kilometernya itu udah digital. Terus di sebelah kanan itu panel indikator bensin. Terus indikator rem tangan di sebelah pojoknya itu. Ini kita mantap ya guys. Ini cara ngerubahnya range, trip A, trip B, oil life. Nah ini apa ini oil life? Oil life itu mungkin saya kurang paham juga. Kalau misalkan oil life itu oli yang ada di mesin ya guys. Nanti kalau misalkan Anda mempunyai Honda CR-V Prestige, kalau misalkan oil life nya itu udah di bawah 1.000, dia akan nyala terus 1.000. Dia memperingati kalau misalkan Anda itu mobil ini udah seharusnya ganti oli. Tapi jarak 1.000 oil life 1.000 itu masih aman ya guys. Masih bisa dipakai. Malah 200 kita udah 200 oil life nya baru kita bawa ke bengkel resmi Honda. Terus di sini on off nya ada 2 ya guys, sebelah kanan sama sebelah kiri. Untuk on off yang nyalain AC nya yang normal itu sebelah kanan ya guys. Terus ini AC nya udah dual zone, jadi suhu sebelah kiri sama yang kanan itu bisa beda. Contoh saya perlihatkan ya guys. Ini beda tuh, yang sebelah kanan itu lebih hangat, sebelah kiri lebih dingin ya guys, karena low. Kalau misalkan pengen sama, tinggal yang dipencet yang tulisan push sin tuh, dia langsung sama. Ini beda, saya pencet lagi sampai lampunya nyala. Nah, mantap, canggih banget guys. Terus ini untuk mode bisa ke kaki aja. Ini ke kaki sama ke kaca, karena di kaca itu ada lubang AC-nya juga ya guys, kalau misalkan kaca ngembun. Nah begitu. Nah terus kalau misalkan on off yang sebelah kiri tadi saya udah jelaskan guys, ini on off untuk AC yang belakang. Jadi kalau misalkan Anda bawa anak di jok belakang, di seat belakang, kalau misalkan dia tidur takutnya dia kepanasan, Anda bisa nyalain di sini.
Nah, dan suhunya dia ngikutin yang supir kayak gini ya guys. Jadi jangan khawatir kalau anak anda itu kepanasan di belakang. Terus ini front kalau misalkan kaca depan ngembun ya guys, kita coba. Tuh dia AC-nya ke depan aja. Ini rear untuk pemanas kaca belakang guys. Pemanas kaca belakang itu yang garis-garis ya guys, itu bukan garis-garis biasa loh. Nah itu buat pemanas kaca belakang. Terus ini ada sirkulasi udara. Kalau kita pencet diaktifkan sampai lampunya warna kuning itu, jadi sirkulasi udaranya cuma ada yang di dalam aja ya guys. Kalau misalkan kita offin, nah udara luar itu bisa masuk ke dalam ya guys. Kalau misalkan kita ada di belakang truk itu di belakang bus, terus asapnya juga kalau kita nggak diaktifkan yang ini bisa masuk ke dalam ya. Jadi lebih bagus kita nyalain aja, aktifin. Terus tombol ini itu untuk naik turun anginnya ya guys. Nah, ini buat ngatur temperaturnya, mau dingin mau hangat. Nah ini bisa pakai pemanas juga sampai ke high kayak gini ya guys. Tapi kalau di Indonesia ini jarang dipakai. Oke. Terus kita jelaskan di setir. Setir itu guys, CRV turbo itu udah kulit ya guys, udah enak. Terus ditambah di sini ada pedal shift untuk sensasi manualnya. Terus di sini udah ada audio steering. Udah enak juga suaranya guys. Anda bisa misalkan angkat telepon di sini atau tutup telepon kalau misalkan handphone Anda udah connect di Bluetooth ya guys. Coba kita coba klaksonnya. Klaksonnya menurut saya ini paling gagah kalau CR-V itu guys. Tuh. Di sini ada cruise control. Cara aktifinnya guys. Kontrol itu kalau misalkan kita di tol pengen nyantai, mobilnya dia bisa jalan sendiri kalau misalkan di atas kecepatan 40 km per jam ya guys. Jadi kalau Anda pakai di bawah 40 km dia nggak akan bisa berfungsi guys. Terus ini lampunya, cuma di CR-V turbo dia belum otomatis, itu belum ada auto. Wipernya juga sama, belum ada otomatis. Terus setirnya dia udah bisa teleskopik ke bawah, ke atas, sama ditarik. Mantep ya guys. Ini airbagnya juga ada di sini. Di jok juga ada. Jadi kalau misalkan ada yang nubruk dari samping, airbagnya juga bisa keluar sebelah kanan. Terus ini di persnelangnya juga ada tulisan Econ. Apa itu Econ? Jadi ekonomis ya guys. Jadi kalau misalkan Anda aktifkan, indikator Econ itu nyala tuh yang hijau. Jadi kalau misalkan Anda aktifkan Econnya, dia bahan bakarnya lebih irit, cuma ke akselerasi mesin dia agak berat, agak kurang gitu. Terus rem tangannya juga udah elektrik ya. Caranya itu hampir sama, kalau Anda belum pernah pakai yang rem tangan elektrik, caranya hampir sama kayak rem tangan yang manual gitu. Anda injak rem, kalau misalkan rem tangan manual kan kita angkat situasinya itu kunci, sama ini juga kunci. Tapi kalau misalkan kita buka situasinya ke bawah, ini juga sama ke bawah, cuma bedanya ini dipencet ya guys. Tuh ini kunci, sorry, ini ngebuka, ini kunci. Indikatornya ada di sebelah kanan.
guys. Terus di sini ada brake hole. Ini brake hole sangat membantu juga ya guys. Tapi brake hole nggak akan bisa dipakai kalau kita misalkan nggak pakai sabuk pengaman. Jadi kita harus pakai dulu sabuk pengamannya guys. Sebentar ya. Kita coba aktifin brake hole-nya, kita ubah dulu persnelangnya di D. Saya ngasih injak saya remnya, terus saya aktifin brake hole-nya. Indikatornya ada di sebelah kanan brake hole, nyala ya. Nah ini jalannya guys, kita jalan. Terus tiba-tiba misalkan di depan macet, kita rem sampai si indikator A nya itu nyala ya guys. Jadi kalau misalkan udah nyala, kita udah dipastikan kakinya nggak direm juga udah aman gitu guys. Contoh saya lihat saya ini persnelang di D, harusnya jalan drive ya. Ini kaki saya tidak menginjak rem sama sekali. Contoh kalau misalkan di jalan macet, terus kita udah kosong, udah lancar, kita tinggal injak gas aja sedikit guys, nanti A-nya mati sendiri. Nah enak kan guys. Jadi kita nggak perlu kalau misalkan di stopan atau di yang macet kita injak rem terus, atau misalkan kita buka tutup rem tangan. Kalau di CR-V Prestige itu udah canggih ya guys, udah nggak harus injak rem atau buka tutup rem tangan kalau macet. Kita jelasin di audionya. Ini nano E, ada nano itu untuk pembunuh bakteri yang ada di dalam kabin ya guys, bisa nggak diaktifin juga. Ini nano di sini ada lampunya juga, kalau kita matiin ini mati nyala. Jadi pastikan aja untuk tetap nyala. Terus di sini ada navigasi. Navigasinya itu kalau misalkan ini beda sama Google Maps yang ada di handphone ya guys. Nih kita pilih rute baru. Nah ini ada tempat, ada alamat, Kalau misalkan Anda carinya alamat, misalkan jalan Dewi Sartika misalkan. Terus kalau Anda nyarinya tempat, misalkan Anda mau ke mall, misalkan BIP, Anda ketik aja, Anda carinya di tempat ya guys. Jadi jangan sampai salah. Terus kalau Anda misalkan nyarinya dealer, tinggal simpan di sini. Itu guys. Terus bedanya sama Google Maps yang ada di handphone, kalau misalkan Maps yang ada di head unit CR-V ini kalau misalkan macet itu nggak kelihatan gitu guys. Dia cuma petunjuk jalan aja kan. Kalau misalkan di Google Maps handphone itu kelihatan gitu sebelah mana macetnya gitu, kuning merah. Kalau di Google Maps di head unit CR-V itu nggak ada guys. Terus ini ada SD map ya guys untuk si navigasinya. Sudah mic. Jadi ini mic kalau misalkan Anda ada telepon, handphone udah connect ke audio, di handphone Anda cukup ditaruh aja di bawah, gak perlu si handphonenya dideketin ke mulut kita karena itu udah ada micnya. Anda tinggal berbicara aja gitu. Terus di sini buka, ada USB, HDMI sama AUX. Mantap juga ya guys ya. Terus di sini juga udah mirror link pakai USB, tapi ya guys saya nggak bawa USB nya, tapi sama handphone yang support aja. Terus di CR-V Prestige ini ada kaca, cuma belum ada lampu ya guys. Di sebelah sini sama ada kaca, tapi belum ada lampu. Terus ini lampu guys, LED. Terus ini buat naruh kacamata kalau misalkan Anda memakai kacamata. Dan ini cara membuka sunroof. Kalau CR-V Prestige itu sunroofnya udah panoramik ya guys.
sampai belakang tuh. Gagah, beda sama si RP yang sebelumnya itu cuma depan aja. Kalau ini udah panoramik. Kita buka ya guys tombolnya yang ini. Kalau ini buat yang plafon. Wow, gagah guys sampai belakang. Ini buat kaca yang ini. Wah, mantap. Terus ini juga nggak hanya bolong ya guys, di sini juga ada keluar penyaringan udara gitu. Jadi kalau udah ada debu atau apa dia nggak akan langsung bisa masuk ya guys. Itu kah panoramic sunroof. Coba kita tutup lagi. Mantap. Dan ini di CR-V kan saya posisi di yang terang. Biasanya mobil-mobil yang ada sunroof itu suka tembus matahari ke bawah sedikit, ada bayangan. Kalau ini CR-V turbo nggak ada ya guys, rapi banget. Ada headrestnya juga. Terus ini buat barang. Terus ini bisa jadiin senderan juga guys, tinggal ditarik. Terus di situ ada Twitter. Tur engine start stopnya ada di sebelah kanan ya guys. Nah, ini posisi mobil mati. Kalau kita injak rem, si lampu engine start stopnya berwarna putih guys. Tuh, saya injak. Oh, udah injak, kita langsung engine start stop. Udah nyala dia langsung berwarna merah ya guys. Terus di sini panel bensin sama kap mesin. Di sini ada VSA yang anti slip itu guys. Jadi kalau misalkan di CR-V Prestige itu udah memakai sistem VSA. Jadi kalau misalkan jalannya licin, Anda belok tajam dengan kecepatan tinggi, dia mobilnya nggak akan slip. Jadi keempat rodanya tuh kalau belok dia menyesuaikan putarannya ya guys. Mantap gitu. Terus di sini ada tombol bagasi. Jadi ini juga kalau misalkan bisa buka bagasi dari dalam juga ya guys. Tapi posisi persnelangnya itu harus di P. Kalau misalkan kita posisi persnelangnya di N atau di D, dia akan bisa ngebuka. Itu pengetahuannya ya guys. Cara bukanya nggak harus sekali gini, kita harus tekan sampai si bunyi sensornya itu keluar. Kita coba ya guys. Wah, mantap. Terus kalau misalkan kita mau nutupnya, kita tekan juga sampai si bunyi sensornya nyala. Kita coba tutup ya guys. Kita pencet 1 2 3. Wah, yang paling recommended kalau sudah mungkin itu guys review Honda CR-V Prestige Turbo dari saya. Tolong di like dan subscribe ya. Nanti saya bakal review lagi mobil-mobil Honda yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.